Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, Madam Maman. Kamu di sini? Iya, Pak. Guntur, kami mau ngejemput Indra. Indra sudah pergi, katanya mau kerja. Lo kok aneh sih? Tadi saya ke sana, terus orang bengkel bilang katanya Indra di sini. Tadi memang dia mampir ke sini, tapi sudah berangkat lagi. Kelihatannya Indra sedang bingung. Ada apa ya? Ada siapa, Guntur? Ibu, ini Bu Nadia. Rati. Ya ampun, Papa. Aduh, Pak. Papa. Pak, bangun, Pak. Nadia, kita angkat ke dalam saja yuk. Nadia, sebenarnya tadi Papa itu kenapa? Gak tahu, mana dia juga bingung. Tadi kan kita lagi mau nyariin Indra dan kita mau nanyain ke Guntur. Tapi kan ternyata Indranya nggak ada. Nah terus ibunya Guntur tuh muncul dari dalam. Nah Papa begitu ngeliat ibunya Guntur tuh langsung kaget banget. Dan Papa sebelum pingsan tuh ada nyebut nama Rati lagi, Mah. Kenapa, Mah? Mama kenal sama Rati? Mama nggak kenal sama dia, tapi Mama tahu siapa dia. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan kamu, Ibu ingin kamu berjanji demi Ibu bahwa kamu tidak akan melakukan apapun sebelum Ibu minta. Kamu ingat apa permintaan Ibu waktu Ibu menyuruhmu datang ke Jakarta ini? Jadi dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu, Bu. Yang seharusnya saya hancurkan hidupnya beserta keluarganya sebagaimana dia telah menghancurkan hidup kita, Bu. Saya pernah berjanji, Bu. Saya tidak akan memaafkan dia. Karena dia telah melemparkan kita ke jurang kemiskinan sehingga kita mengais rezeki hanya untuk sekedar bertahan hidup. Saya akan hancurkan hidup dia sekarang, Bu. Guntur, jangan sekarang. Kenapa? Karena kenyataan yang kita hadapi sekarang tidak sesederhana seperti yang dulu Ibu bayangkan. Kenapa tiba-tiba Ibu bersikap lunak seperti ini? Kenapa, Bu? Ibu tidak bersikap lunak, sayang. Tapi kita harus bijak. Ibu tetap ingin menghancurkan Darmawan. Tapi Ibu tidak ingin kamu masuk penjara. Saya boleh bertanya sesuatu? Saya sudah tahu apa yang mau kamu tanyakan. Dan saya sudah siap menjawabnya. Ibunya Guntur adalah Rati yang dulu saya tinggalkan. Mas sudah melakukan sesuatu yang menghancurkan hidupnya. Sekarang Mas harus melakukan sesuatu terhadap dia dan Guntur. Apa yang harus saya lakukan? Mas sudah melakukan kesalahan besar. Jangan minta saya atau orang lain untuk membuat sesuatu keputusan. Harusnya Mas tahu apa yang Mas harus lakukan. Bukannya terakhir ini Mas yang berkeras untuk datang ke Surabaya menemui dia. Dulu saya merasa yakin bahwa saya sanggup menyelesaikan semua ini. Tapi sekarang saya bingung
Tolong saya. Bantu mencari pemecahannya. Kak, udah jam berapa nih? Kita pulang lah. Say, lu duluan aja deh. Gue masih banyak kerjaan nih, mau ngelembur. Ya, biar besok kelar. Soalnya yang punya mau ngasih gue ekstra. Ya, Lu, pulang aja ya. Lembur mulu. udah Say, lu duluan aja deh ya. Ya udah, gue pulang ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul ini rumahnya Guntur? Iya, betul. Tapi Guntur sedang keluar. Bisa saya ketemu dengan ibunya Guntur, Ratih? Saya sendiri, Ratih. Boleh saya masuk? Boleh, silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Oh ya. Anaknya ibu, teman anak saya. Saya ibunya Indra, istri Darmawan. Kenapa kamu datang ke sini? Saya memang harus ke sini. Darmawan sudah cerita banyak tentang kamu. Setelah puluhan tahun menguburkan saya di masa lalunya, saya pikir dia sudah melupakan nama saya. Dia tidak pernah melupakan kamu. Dia selalu menempatkan kamu di sudut hatinya. Dan di dalam doanya, dia selalu memohon kepada Tuhan untuk keselamatan kamu. Doa dan rasa bersalahnya tidak bisa menyelamatkan saya dan Guntur dari penderitaan yang terus-menerus mendera kami. Bahkan kadang-kadang iblis datang menawarkan pada saya untuk memilih menjual diri atau bunuh diri. Hanya doa dan ketabahan saya, bukan doa yang didorong rasa bersalah dia, yang bisa menyelamatkan saya dari tawaran itu. Betapa bedanya nasib Guntur dan Indra. Ketika suatu malam Indra pergi dari rumah dan tidak kembali, Darmawan datang kemari dan mencari dia. Tapi lebih dari 25 tahun, Guntur terdampar di dunia ini. Ayahnya sama sekali tidak mempedulikan dia. Atas nama suami saya yang sedang sakit karena syok akibat pertemuan yang tidak terduga dengan kamu, saya mohon kamu memaafkan dia. Kamu tahu doa saya sekarang? Saya selalu mohon kepada Tuhan agar tidak pernah mengampuni dosa-dosa suami kamu. Saya juga tidak pernah memaafkan kemunafikannya yang menghancurkan hidup saya dan anak saya. Dan saya juga selalu memohon kepada Tuhan agar Tuhan menghukum makhluk yang bernama Darmawan masuk ke neraka jahanam yang bisa membakar dia. Maafkan doa saya terhadap suami kamu yang mungkin terdengar mengerikan di telinga kamu. Tapi saya harus mengatakannya. Karena saya bukan orang munafik yang bisa menyimpan kebencian di balik senyuman. Karena saya seorang wanita, saya bisa merasakan kepedihan hati kamu. Saya bisa merasakan dendam kamu. Saya simpati atas penderitaan kamu. Begitu saya mendengar tentang kamu dari Darmawan, mendorong saya untuk menugaskan Indra ke Surabaya untuk membawa kamu ke Jakarta agar bisa menolong kamu dari kehidupan kamu. Saya katakan kepada Indra kalau kamu itu sahabat lama saya. Kamu menyuruh anak kamu untuk mencari saya hanya sekedar untuk menebus rasa bersalah kamu. Tapi jangan bilang bahwa kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Kamu tahu apa tentang penderitaan? Yang mengerti perasaan saya cuma saya sendiri dan anak saya. Kamu yang
selalu diserami dengan kebahagiaan dan kemewahan yang seperti kamu alami sekarang, tidak akan bisa mampu membayangkan bagaimana anak yang tidak berdaya dilahirkan di atas ranjang kesedihan, dibesarkan dalam pangkuan kemiskinan, yang selalu mencari perlindungan dalam dekapan saya di sebuah gubuk tua yang beratapkan kepedihan ketika hujan dan petir seperti sengaja diturunkan Tuhan untuk akan menghancurkan kami. Sementara ayahnya mencampakkan kami tenggelam dalam kebahagiaan di pelukan kamu. Tolong jangan bicara lagi pengertian kamu terhadap saya. Dan tolong simpan simpati kamu untuk suami kamu yang akan membayar kutukan saya untuk menebus dosanya terhadap saya. Sekarang saya minta kamu pergi dari rumah ini. Kita tidak pernah saling mengenal. Dan begitu kamu pergi dari rumah ini, keadaan itu akan tetap sama. Baik, saya pergi. Maafkan anak saya Indra kalau dia selama ini menyusahkan kamu. Kalau dia datang lagi, usir aja dia. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampuni dosa saya, ya Allah. Hamba-Mu yang tidak mampu menyambut uluran tangan Sang Kearifan yang mengundang hamba untuk hadir ke dalam jamuannya. Ampunilah dosa saya, ya Allah. Karena hamba selalu memohon kepadamu untuk menghukum laki-laki yang telah mencampakkan saya dalam kepahitan hidup. Hingga saya menurunkan kepada ayah saya. Tahu apa tentang penderitaan? Yang mengerti perasaan saya cuma saya sendiri dan anak saya. Kamu yang selalu diserami dengan kebahagiaan dan kemewahan yang seperti kamu alami sekarang tidak akan bisa mampu membayangkan bagaimana anak yang tidak berdaya dilahirkan di atas ranjang kesedihan, dibesarkan dalam pangkuan kemiskinan, yang selalu mencari perlindungan dalam dekapan saya. Ketika hujan dan petir seperti sengaja diturunkan Tuhan untuk akan menghancurkan kami, sementara ayahnya mencampakkan kami tenggelam dalam kebahagiaan di pelukan kamu. Lindungilah Mama dari hujan ini, ya Allah. Kembalikan Mama dengan selamat ke rumah ini, ya Allah. Ma, ya ampun, Mama dari mana sih, Ma?
Nadia, Mama mencoba mencari kedamaian. Tapi Mama, kedamaian itu masih diselimuti amarah. Mama ganti baju dulu ya. Iya, yuk, yuk. Assalamualaikum. Lebih baik kamu pergi sekarang, sebelum saya melanggar janji saya kepada ibu saya. Loh, ada apa ini? Saya mengharamkan kamu untuk menginjak rumah ini lagi, Ntar. Karena saya tahu siapa kamu. Baik. Baik, Guntur. Saya akan pergi. Tapi tolong kamu jelaskan dulu kenapa kamu mengusir saya. Saya datang ke Jakarta ini untuk mencari laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap ibu saya, yang telah melemparkan kami ke lembah kemiskinan. Dan laki-laki itu adalah ayah kamu. Saya berjanji, Indra, saya akan membunuh dia. Kamu janji apa sama ibu? Jangan melakukan apapun sebelum ibu minta. Indra dengan kamu itu tidak ada bedanya. Apa kamu tidak lihat? Setiap hari Indra bekerja keras membanting tulang untuk hidupnya dan menumpangkan dirinya di rumah ini. Sementara ayahnya tinggal di rumah bangunan mewah. Apa kamu lupa, Tur? Indra itu juga korban ketidakadilan dari laki-laki yang sama. Kamu sudah makan, Kak? Sudah. Sekarang lebih baik kamu ganti pakaian daripada nanti kamu sakit. Iya, Bu. Saya nggak ngerti, saya bingung, Bu. Kemana sih arah pikiran ibu sekarang? Pikiran ibu masih jalan ke arah yang sama seperti dulu. Api dendam ibu tidak pernah padam. Ibu tetap menginginkan kehancuran keluarga Darmawan. Tapi langkah yang harus kita ambil sekarang sudah harus berbeda. Kita tidak perlu melumuri tangan kita dengan darah. Istri Darmawan datang kemari. Ibu lihat, wanita itu merupakan tiang utama kekuatan keluarga Darmawan. Ibu jejalkan ke telinga istrinya bahwa ibu selalu mendoakan neraka jahanam bagi Darmawan yang telah menyemaikan penderitaan ke ladang hidup kita. Dia goncang. Ada neraka ibu lihat membayang di wajah istrinya. Dan sewaktu dia pergi meninggalkan rumah ini, ibu yakin bahwa sekarang sendi-sendi bangunan keluarga Darmawan mulai retak. Dan retak itu sedang menanti kehancuran. Sekarang lebih baik kamu temui Indra. Minta maaf atas sikapmu tadi. Dan cabut kata-katamu tentang pembunuhan. Biar ibu yang menangani masalah ini. Maafkan Guntur ya, Bu. Maafkan saya, sudah tua begini masih merepotkan. Kami justru bahagia bahwa kami bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan kamu. Yang penting, kamu tidak lagi membelakangi Tuhan setelah kamu bertobat. Makasih, Ma. Maafkan saya, Mi. Iya, Mas. Hubungan kamu dengan Indra jadi retak karena saya. Sekarang dia dekat dengan Phoebe, anaknya Sinta. Yang namanya jodoh itu, Mas, sudah ada yang ngatur. Dan saya mempercayainya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oma. Maafin. Tante. Hai, Din. Maaf. Selamat datang kembali ke rumah, Pak. Iya, terima kasih. Maaf selama ini saya tidak bisa menjemput Bapak. Ya, memang saya melarang untuk dijenguk karena saya perlu istirahat.
Apa betul Bapak memanggil saya dan Mas Dino untuk datang kemari? Ya. Ma, Mi, saya ingin bicara dengan mereka. Ingat pesan dokter, harus banyak istirahat dan tidak boleh stres, ya? Iya, iya. Mari. Iya, iya. Silakan duduk. Terima kasih. Mulai detik ini, saudara saya tetapkan menjadi pimpinan sementara perusahaan. Hal-hal yang internal, masalah eksternal, bicarakan dengan saya dulu baru mengambil keputusan. Pi, Jangan salah kalau saya bicara. Buatkan SK-nya, nanti saya tanda tangani. Pi, kan saya anak papi. Dan saya pewaris tunggal perusahaan papi. Lalu, kalau kamu anak saya, kamu pikir kamu bisa langsung mau jadi pimpinan dan jadi direktur? Pekerjakan Dino sebagai karyawan biasa. Tanpa prioritas, lepaskan embel-embel dia anak saya. Pi, kenapa papi merendahkan saya seperti ini? Saya tidak merendahkan kamu. Untuk saat ini, memang seharusnya kamu tempatnya di sana. Saya merintis perusahaan ini dengan Pak Purwanto dan dengan orang-orang lain yang setia dengan saya. Tolong kasih dia kursi di ruangan yang terbuka, seperti karyawan yang lain. Biar dia tahu artinya kerja dan arti tanggung jawab. Cabut semua tuduhan terhadap Nadia. Cabut pemecatan terhadap Sinta. Suruh dia kerja kembali. Tempatkan dia di posisi sebagai wakil aktif kamu. Tugas Sinta saya tambah. Dia harus memberikan laporan perkembangan kepada saya. Juga tentang performance kerja Dino. Mau ngapain sih kamu datang ke sini? Saya cuma mau tanya, apa kamu benar-benar mencintai Arya? Apa tamparan saya malam itu kurang menjawab pertanyaan kamu? Kalau memang kamu benar-benar mencintai Arya, kenapa kamu biarkan dia pergi jauh-jauh ke Selandia Baru? Apa urusan kamu? Saya memerlukan otaknya Arya, seperti kamu menginginkan hatinya. Dan saya memerlukan pemikirannya seperti kamu menginginkan perasaannya. Saya nggak ngerti deh maksud kamu apaan. Saya tahu kamu menginginkan Arya sebagai pendamping hidup kamu. Dan saya menginginkan Arya sebagai partner bisnis saya. Saya sudah menceritakan semua itu sama Nadia. Dan saya harap Nadia sudah memberitahukan harapan saya sama Arya. Nadia sudah menyampaikan proposal lisan kamu. Dalam detik-detik yang tersisa sebelum saya berangkat, saya sadar kalau ternyata saya nggak pernah sanggup berpisah sama kamu selama dan sejauh itu. Kamu jangan khawatir, Vina. Saya tidak akan jatuh cinta lagi sama Arya. Sekarang hati saya sudah milih seseorang yang pasti kamu akan tahu siapa orangnya. Gimana kalau kamu ikutin kerja kita? Saya rasa usaha kita akan lebih sukses. Kau mau kan? Semua keputusan ada di tangan kamu. Maafin saya ya, saya udah nampar kamu waktu itu. Gak apa-apa, Vina. Saya pantas kok mendapatkannya.
Halo? Halo, Arya. Ya, Papa pingsan ya. Saya segera panggil ambulan. Tadi saya udah telepon ambulans, terus mereka bilang katanya mereka udah menuju ke sini. Mama minta supaya kamu nyusul Indra di bengkel ya. Saya akan cari dia. Dok, kamu kenapa? Minggir. Jaga kesopanan kamu. Ini rumah saya, bukan rumah kamu. Tutup mulut kamu. Gara-gara kamu, saya dipecat sama papi. Saya nggak akan membiarkan kamu bekerja kembali dan menjadi atasan saya. Saya bunuh kamu. Pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan telepon. Mau telepon siapa kamu? Polisi atau papi saya? Tolong. Mereka nggak akan bisa menyelamatkanmu. Perempuan pelacur. Tolong. Jangan, Indra. Jangan bunuh dia, Indra. Nanti kamu masuk penjara. Jangan. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Awas kamu. Nantikan pembalasanku. Kamu pergi. Assalamualaikum. Saya kesini karena Mama minta untuk saya ngasih tahu ke Tante kalau Papa pingsan dan sekarang masuk rumah sakit. Kalau Tante nggak keberatan untuk datang, Mama bilang nggak apa-apa. Karena Mama merasa ini adalah suatu kewajiban untuk ngasih tahu Tante tentang Papa. Dan kalau Indra datang ke sini, saya mohon supaya Tante ngasih tahu Indra kalau Papa masuk rumah sakit. Saya sudah mendengarkan semuanya, Gun. Dan saya harap kamu bisa memaafkan papa kamu. Terima kasih, Aziz. Selamat siang. Ibu Ratih yang mana? Bagaimana suami saya, Dok? Boleh kami masuk, Dok? Boleh. Asal keluarga terdekat saja.
Saya mencintai kalian dalam wajah cinta yang berbeda. Tapi saya juga membohongi kalian dalam topeng kebohongan yang berbeda juga. Saya berusaha untuk menghilangkan topeng kebohongan itu. Tapi rupanya dosa saya terlampau besar. Tuhan baru mengizinkan saya di saat saya menghadapi ambang batas kematian. Tuhan masih berbaik hati, mau memperpanjang hidup saya hingga saya dapat bertemu dengan wanita-wanita yang sangat saya cintai. Sekarang berdiri di depan saya bersama anak-anak buah cinta kita. Mana Indra? Saya di sini, Pak. Maafin saya, Pak. Karena pembangkangan saya terhadap Papa membuat Papa jadi seperti ini. Maafin ya, Pak. Ini bukan kesalahan kamu. Ini adalah bagian doa Papa yang dikabulkan Tuhan di saat Papa berada di ambang kematian sebelumnya. Jangan tangisi kepergian saya, karena ini merupakan beban yang berat dalam perjalanan saya. Ikhlaskan saya pergi, karena saya sudah siap dan ikhlas untuk pergi. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya, karena orang-orang yang saya cintai berada dengan saya untuk melepas kepergian saya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Besok saya kembali ke Surabaya. Ayah saya sakit-sakitan.
dia menyuruh saya segera kembali. Ayah kamu sudah menerima kamu kembali? Syukur, alhamdulillah. Dia menyuruh saya ke Jakarta untuk menjemput Guntur. Bu, saya nggak bisa lama ke Surabaya ya. Soalnya saya sama Indra dan Nadia akan membantu Mas Arya, Siska, dan Mbak Vina untuk merenovasi hotel. Kita semua akan bekerja sama, Bu. Kalau memang Guntur mau bekerja sama dengan Arya, dia harus tinggal di sini. Terima kasih. Selama itu semua tidak merepotkan. Enggak.